Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah yang sangat penting, yaitu mengenai Kerajaan Makassar. Nah, kita saksikan peta konsepnya. Nah, kita akan membahas Kerajaan Makassar dalam bidang politik, kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan pengaruh. Maka dari itu, saksikan terus video ini sampai selesai. Baik, kita akan membahas mengenai Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi. Awalnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Goa, yaitu Daeng Manrabia, dan Raja Talo, yaitu Karaeng Matoya. Setelah bergabung, Daeng Manrabia diangkat menjadi Raja Makassar dengan gelar Sultan Alauddin yang memerintah pada tahun 1591 Masehi sampai 1639 Masehi. Nah, selanjutnya Karaeng Matoya diangkat menjadi patih dengan gelar Sultan Abdullah. Pusat kerajaan Makassar terletak di Sombahou. Selanjutnya, kehidupan politik. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin yang memerintah pada tahun 1591 sampai 1639 Masehi, Kerajaan Makassar melakukan politik ekspansi ke wilayah lain untuk memperluas wilayahnya dan berhasil menaklukkan Telumpoko yang terdiri dari Bone, Wajo, dan Sopeng. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar tumbuh menjadi bandar perdagangan yang ramai karena letaknya sangat strategis. Pelabuhan Makassar berada di antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka. Selanjutnya, kegiatan perekonomian. Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim yang berbasis pada perdagangan. Hasil perekonomian Kerajaan Makassar diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Komoditas utama Kerajaan Makassar adalah beras dan rempah-rempah. Pertumbuhan ekonomi Kerajaan Makassar semakin cepat setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada abad ke-15-11 yang akhirnya seluruh perdagangan beralih ke Makassar karena Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang terpusat di pelabuhan Makassar, maka pertumbuhan perekonomian Makassar maju dengan pesat. Nah, selanjutnya kehidupan sosial budaya. Struktur sosial masyarakat Makassar meliputi bangsawan atau karaeng, rakyat biasa atau tomaradeka, dan hamba sahaya atau ato. Islamisasi di kalangan bangsawan kerajaan dilakukan oleh tiga ulama besar, yaitu Datuk Ri Bandang yang bergelar Abdul Makmur, lalu selanjutnya Datuk Ri Patimang atau Datuk Ri Sulaiman, dan Datuk Ri Tiro atau Abdul Jawad. Sebagian besar kebudayaan Makassar dipengaruhi oleh perkembangan maritim, dan Makassar terkenal sebagai pembuat kapal yang dikenal dengan nama kapal pinisi. Nah, ini dia kapalnya, kapal pinisi. Jadi istilah pinisi, pinisik, pinisi, atau pinishi mengacu pada jenis sistem layar, tiang-tiang layar, dan konfigurasi tali dari suatu jenis kapal layar asli Indonesia. Jadi kapal pinisi adalah kapal layar yang menggunakan kekuatan angin sebagai penggeraknya. Seperti itu. Selanjutnya, seperti apakah pengaruh Kerajaan Makassar? Nah, Kerajaan Makassar memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dunia maritim di Indonesia. Kerajaan ini sangat masyhur dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan berkembang pesatnya pelabuhan dagang Makassar dan banyak pedagang yang singgah, baik dalam skala regional bahkan internasional. Pengaruh eksistensi Kerajaan Makassar membawa dampak positif bagi perekonomian penguasa dan rakyatnya. Dan selanjutnya, peninggalan Kerajaan Makassar dapat dijadikan sebagai sarana inspirasi dan edukasi untuk membangun peradaban bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian ketikkan di komentar atau melalui WhatsApp atau media sosial lainnya seperti Line dan sebagainya. Terima kasih. Salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.